Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang menonton video ini dijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan pertolongan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan hingga anak cucunya menjadi orang yang baik-baik, yang soleh dan solehah, menjadi orang yang berbakti kepada agama, kepada orang tua, dan kepada guru-guru, dan juga kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya. Yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang ada masalah mudah-mudahan segera diselesaikan dari masalahnya. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebatas yang saya ketahui tentang Gus Samsuddin, yang banyak diputarbalikkan, yang banyak digembar-gemborkan di media sosial dan yang lainnya, teman-teman ya. Yang tentunya yang namanya manusia pasti tidak luput dari yang namanya salah dan lupa, karena memang itu adalah garis bagi manusia sebagai manusia. Karena itulah Rasulullah bersabda, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Jadi itu wajar, karena memang yang digariskan oleh Allah untuk manusia, dua sifat ini sudah mendahului kita. Jadi wajar-wajar saja yang namanya manusia itu salah dan lupa. Akan tetapi kita diwajibkan untuk meminimalisir kesalahan dan kelupaan tersebut, teman-teman. Jadi hanya itu kewajiban kita. Kewajiban kita bukan tidak pernah salah, bukan tidak pernah lupa, akan tetapi kita berusaha untuk meminimalisir, teman-teman, atau untuk memperkecil kesalahan tersebut ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Gus Samsuddin ya, yang dianggap salah ya oleh sebagian masyarakat, yang mungkin yang jelas karena karena kacamata agamanya mungkin buram atau bagaimana, saya tidak tahu, karena yang jelas menyalahi dari ajaran kita sendiri walaupun katanya mengikuti ajaran agama ya. Jadi yang pertama, kesalahan Gus Samsuddin itu yang saya lihat di videonya ketika melakukan pengobatan ya, yang digunakan adalah keris petir dan yang satunya lagi batu getar ya kalau nggak salah itu. Jadi ini yang paling banyak dipermasalahkan, katanya ini menipu. Jadi ini kesalahan, saya catat sebagai kesalahan Gus Samsuddin yang pertama, walaupun ini
mungkin bukan kesalahan ya, hanya saya catat sebagai kesalahan karena yang dipermasalahkan oleh banyak orang adalah ini teman-teman, yang katanya ini adalah penipuan ya. Jadi saya garis bawahi, saya beritahu di sini dengan sejelas-jelasnya ya, bahwa video tersebut sudah berlalu selama beberapa tahun ya. Dan yang saya dengar, video tersebut dibuat sebelum Padepokan Gus Samsudin itu mendapatkan izin untuk praktek pengobatan teman-teman ya. Nah, jadi itu hanyalah saya pikir hanyalah murni sebagai konten ya, sebagai konten atau hiburan belaka ya, tidak ada yang lainnya. Namun karena ini disebut sebagai penipuan, maka saya angkat sebagai yang pertama teman-teman ya, supaya masyarakat semuanya bisa menilai sendiri dan bisa berpikir positif, bisa mengetahui dengan jelas dari pikiran sendiri, dari analisa sendiri ya teman-teman ya. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah penipuannya ya. Di situ adalah konten untuk pengobatan ya. Walaupun itu memang benar-benar terjadi untuk pengobatan dengan cara menggunakan media tersebut, media sulap atau apa ya. Mungkin kata pesulap itu adalah media sulap, tapi untuk orang yang suka bermain itu media mainan teman-teman ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, walaupun itu memang dilakukan ketika melakukan pengobatan, itu bukan penipuan teman-teman. Karena yang namanya penipuan itu harus ada yang dirugikan. Apakah ketika melakukan pengobatan tersebut dengan menggunakan media tersebut, Gus Samsudin meminta bayaran yang ditetapkan oleh Gus Samsudin sendiri. Jadi ini yang perlu diketahui. Apabila Gus Samsudin tidak memberikan tarif tertentu, maka itu bukan penipuan ya, bukan penipuan ya. Atau dengan memberi tarif tertentu, seperti juga yang dilakukan para dokter ya. Namun atas kesepakatan itu juga bukan penipuan teman-teman ya, bukan penipuan. Karena yang dinamakan penipuan adalah memaksa atau memaksa secara halus ya. Memaksa secara halus, misalnya menjual barangnya yang dibuat untuk pengobatan tersebut, dikatakan itu adalah barang asli, ternyata itu adalah palsu, maka itu yang disebut penipuan. Namun apabila hanya digunakan untuk pengobatan, itu sama sekali tidak termasuk ke dalam tersebut teman-teman. Itu bukan penipuan ya, karena bukan menjual barang, yang dilakukan adalah pengobatan. Yang namanya mengobati itu adalah usaha, yang namanya usaha itu untung-untungan ya, bisa berhasil bisa tidak ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Kalau misalnya ada bayaran, misalnya 100-200, itu saya anggap wajar ya. Saya anggap wajar karena pekerjaan orang memang harus dihargai, namun itu wajar. Dan yang paling baik memang tidak pernah memberikan tarif. Dan saya dan kita pun tidak pernah tahu apakah Gus Samsudin ketika itu memberikan tarif atau enggak. Dan walaupun memberikan tarif berarti masih bukan penipuan, karena Gus Samsudin bukan menjual barang. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Di pihak rumah sakit itu lebih banyak sekali kejadian orang yang pulang, bukan hanya pulang tetap sakit, akan tetapi pulang mati atau meninggal dunia di rumah sakit, dan pihak rumah sakit tidak disebut penipu. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Sedangkan pengobatan secara tradisional itu lebih dahulu daripada ilmu kedokteran ya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Ilmu kedokteran itu bisa kita telusuri mulai tahun berapa teman-teman ya. Sedangkan pengobatan tradisional sejak zaman dahulu sudah ada. Makanya harus kita perhatikan. Jadi yang paling tua adalah pengobatan tradisional, atau yang kita kenal sekarang pengobatan alternatif ya. Dengan cara yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang kedua dengan cara menggunakan
herbal ya, alat-alat alamiah, misalnya dari tumbuhan dan sebagainya. Jadi itu yang kedua. Jadi di sini sudah jelas bukan penipuan ya. Walaupun saya katakan ini yang penipuan atau kesalahan Gus Samsudin yang pertama. Kesalahannya karena itu mungkin ya, menurut yang kurang berpikir, karena video itu tersebar, dan memang wajar tersebar karena memang kreator yang namanya video, yang namanya kreator kan harus mengisi YouTube channelnya dari video yang kita punya, begitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun misalnya kejadian orang yang diobati dengan cara media tersebut, dengan media palsu lah, anggap begitu ya, tidak sembuh, itu wajar karena yang namanya berusaha kan untung-untungan. Kita itu hanya mengemis, ibaratkan pengemis ya, kita hanya mengemis, kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan atau enggak tergantung yang memberi, teman-teman ya. Ini yang harus diketahui oleh orang umum ya. Jadi harus sadar. Kemudian kesalahan Gus Samsudin yang kedua. Kesalahan Gus Samsudin yang kedua adalah karena sering mengeluarkan paku atau benda gaib yang lainnya. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman ya, bahwa yang namanya sihir itu kadang-kadang menggunakan benda padat ya. Kadang-kadang menggunakan benda padat atau benda lah begitu ya. Kadang-kadang juga tidak menggunakan apa-apa. Tergantung tingkatan sihir tersebut ya. Tergantung tingkatan sihir tersebut. Jadi apabila sihir termasuk yang namanya panah ya. Yang namanya panah itu pasti menggunakan benda ya. Jadi kalau sihir itu dikirim melalui panah berarti pasti melakukan melibatkan benda. Benda zahir ya. Yang dimasukkan ke alam lain ya. Jadi yang dikirim melalui alam lain karena yang membawa itu makhluk halus ya. Jadi itu yang menjadi penyebab benda tersebut bisa masuk ke manusia. Dan benda seperti ini apabila kita bacakan doa, maka ketika yang membawa atau makhluk halusnya itu pergi, maka otomatis benda ini akan terlihat teman-teman ya, akan terlihat, akan nampak, walaupun di ronsen atau bagaimana itu pasti nampak teman-teman ya. Karena awalnya yang tidak terlihat itu karena ada yang melindungi. Ketika yang melindungi ini pergi, maka alat yang dibawa pasti akan nampak ya. Itu bisa di ronsen. Ketika sebelumnya belum berobat, belum penunggunya belum pergi, walaupun di ronsen berapa kali pun pasti tidak akan terlihat apa-apa. Itu yang menjadi permasalahannya ya. Kemudian kalau kita hanya membiarkan, kalau kita hanya mengusir makhluk halusnya atau khodam ya, atau khodam itu berarti kan pekerja ya. Khodam itu adalah pekerja atau anak buah ya, atau apa itu ya. Jadi yang kurang lebih seperti itu, saya lupa ya, saya lupa namanya. Jadi sama seperti majikan dan dan khodamnya, khodam pembantu teman-teman ya. Khodam itu adalah pembantu. Jadi yang perlu kita ketahui, apabila kita hanya mengusir makhluk halusnya atau khodamnya, yaitu khodam si dukun penyihir tersebut, maka otomatis bendanya akan ditinggal di situ. Jadi yang paling baik harus kita menarik benda atau khodamnya beserta bendanya tersebut. Dan benda ini apabila sudah ditinggalkan oleh khodamnya, maka tidak bisa ketarik ya, kecuali kita mempunyai kemampuan double teman-teman, yaitu kita mempunyai khodam sendiri dengan cara menarik, menggunakan kemampuan khodam tersebut untuk menyelinap masuk ke dalam tubuh seorang yang didapati benda tersebut untuk mengeluarkannya ya. Jadi untuk mengeluarkannya tersebut harus seperti itu teman-teman ya. Nah, sehingga
walaupun jauh, misalnya ada 1000 meter atau bahkan lebih jauh, bisa ditarik ke depan kita ya, bisa ditarik, dimunculkan di telapak tangan kita, itu sesuai kemampuan kita. Kenapa? Karena benda tersebut ada yang menjaga. Jadi ketika yang menjaga ditarik atau barangnya ditarik, otomatis penjaga tersebut akan ikut, teman-teman ya, akan ikut. Atau sebaliknya, penjaganya, khodamnya kita tarik, maka bendanya itu akan ikut ya. Jarang sekali yang tidak ikut, teman-teman ya. Begitu ya. Jadi yang bisa ditarik karena ada kekuatan yang tarik menarik, gravitasi ya, seperti besi berani. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan yang saling tarik, teman-teman ya. Jadi ini yang dianggap kesalahan kedua. Jadi ini bukan mustahil karena memang benda yang dizahirkan itu asalnya benda zahir yang disamarkan melalui makhluk gaib. Itu kerjasama yang namanya orang syirik seperti ini, teman-teman ya. Jadi yang dikerjakan penyihir ini adalah musyrik, teman-teman, karena bekerja sama dengan makhluk halus, dengan makhluk gaib untuk mencelakai orang lain ataupun keuntungan yang lain, teman-teman ya. Jadi ini yang disebut musyrik, yaitu menduakan Allah. Jadi yang disebut musyrik seperti ini, teman-teman, seakan-akan makhluk itu menyamai Allah, padahal sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan sudah jelas ya. Terjemahnya lihat sendiri di dalam Al-Qur'an. Jadi itu sudah jelas ya. Kemudian apakah mungkin makhluk halus itu dizahirkan? Kalau jawaban seperti ini mungkin saja, teman-teman, akan tetapi bukan dizahirkan secara sempurna. Jadi bisa makhluk halus tanpa benda yang dikirimkan ke dalam seseorang melalui sihir tersebut bisa kita zahirkan menjadi sebuah pusaka atau menjadi sebuah benda yang lainnya, itu bisa saja. Namun yang aslinya tidak terlihat. Jadi yang terlihat misalnya kita tarik berwujud menjadi paku, itu yang benar makhluk halusnya ada di dalam. Jadi zahiriyahnya itu adalah kekuatan alam yang tertarik mengikuti mereka dan mengikuti makhluk halus tersebut dan menjadi penjara ya. Jadi itu makhluk halus akan terpenjara di dalam benda tersebut, teman-teman ya. Itu yang sebenarnya. Jadi yang terlihat menjadi paku itu bukan makhluk halusnya, akan tetapi benda padat yang ada di sekitar kita yang akan yang memenjarakan makhluk halus tersebut, teman-teman ya. Kemudian makhluk halusnya tersebut oleh orang lain, oleh orang yang biasa kita sebut sebagai paranormal atau dukun atau apa, disebut khodam, teman-teman ya. Jadi seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin di sini tidak banyak yang saya bahas, teman-teman ya, karena memang yang saya lihat penggorengannya hanya di situ saja, teman-teman ya. Jadi hanya hanya dibolak-balikan oleh tukang fitnah ya, tukang fitnah. Karena saya lihat semua videonya seperti itu. Jadi walaupun benar disalah-salahkan untuk untuk mendapatkan massa ya, untuk mendapatkan massa supaya orang ikut-ikutan berbuat dosa ya, teman-teman ya. Saya tidak tahu yang mengerjakan ini apakah seorang muslim juga atau memang di luar muslim, teman-teman. Jadi yang muslim harus berhati-hati ya, harus berhati-hati karena kita punya pedoman ayatnya sudah pernah saya baca di video yang sebelumnya, yaitu surat Al-Asr, teman-teman ya. Insyaallah nanti saya baca ulang karena itu adalah pedoman kita sebagai seorang muslim. Jadi kita tidak tahu yang di video itu yang komentar begini dan begitu, yang punya YouTube yang suka menggunjing, menjelek-jelekan para ulama, yang suka menjelek-jelekan seorang muslim. Kita tidak tahu apakah itu seorang muslim. Kalau memang seorang muslim berarti muslim yang munafik. Begitu ya, teman-teman. Jadi yang kesalahan yang ketiga adalah, ini hanya catatan
yang saya catat sebagai kesalahan sesuai yang dituduhkan oleh mereka. Bukan maksudnya, bukan saya ikut menyalahkan, enggak, akan tetapi saya ikuti sesuai kemauan mereka, teman-teman ya. Karena saya sendiri juga tidak saling mengenal, akan tetapi saya di sini mengatakan yang sebenar-benarnya, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah dan juga kalau tidak salah dalam surat Ali Imran, teman-teman. Yang artinya kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu ya. Janganlah kamu ragu. Yang ketiga, video yang disebarkan yang sangat viral ya, atau viral kata salah satu orang. Saya nggak tahu mana yang benar cara membaca, viral atau viral, saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Walaupun bisa cuman sedikit ya. Mungkin semua orang kalau sedikit itu bisa. Jadi saya sama. Bahkan bahasa Indonesia pun saya kurang fasih juga ya. Karena memang yang saya pakai keseharian itu bukan bahasa Indonesia, akan tetapi bahasa daerah, teman-teman ya. Jadi kesalahan yang ketiga adalah ketika Gus Samsudin melakukan sholat sunnah malam ya, yaitu yang disalahkan adalah pembacaan surahnya. Saya nggak tahu di mana letak yang disalahkan, karena yang saya dengar bacaannya benar, walaupun hanya dalam bahasa Arab nakis ya kurang benar, akan tetapi di situ benar ya. Yaitu ketika membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kurang di sini hanyalah pada bacaan yulad, bacaan yang seharusnya agak panjang ternyata dipendekkan ya. Hanya itu, dan itu tidak salah ya, tidak salah. Lam yalid wa lam yulad, karena kalau dibaca cepat memang tidak panjang seperti biasanya. Sedangkan yang saya dengar bacaannya di situ memang dipercepat. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi enggak salah. Yang saya dengar bacaan di situ tidak ada yang salah. Atau mungkin yang disalahkan ketika membaca qul huwallahu ahad. Karena yang sering saya dengar orang membacanya itu bukan qul huwallahu ahad, tetapi qul hu Allahu ahad, kan begitu ya. Qul hu Allahu ahad. Jadi yang sering saya dengar bacanya seperti itu. Jadi kalau memang yang disalahkan ini adalah bacaan qul huwallahu ahad, karena menurut mereka yang benar adalah qul hu Allahu ahad, maka ini kesalahan fatal, salah total ya teman-teman ya. Karena yang benar memang qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia, Allahu adalah Allah, as-samad, tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Jadi kalau itu yang disalahkan berarti salah total. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau yang disalahkan adalah yulad karena kurang panjang, itu wajar-wajar saja, karena memang itu hanya satu alif ya, dan satu alif itu memang tidak begitu panjang. Yang penting lebih panjang dari yang pendek, itu saja. Itu menurut ilmu tajwid. Namun saya tidak tahu yang disalahkan mereka itu yang mana, sehingga ini dijadikan alat untuk menuduh Gus Samsudin tidak bisa membaca Al-Qur'an atau apa ya. Saya tidak tahu. Jadi itu yang perlu diketahui. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang paling banyak diperbincangkan adalah ketika mengartikan kalimat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga ada yang berkomentar mungkin surat apa yang dimaksud atau apa ya. Nah, sedangkan
Gus Samsudin sendiri di situ tidak menerjemahkan secara utuh, akan tetapi yang saya sebut atau yang sering kita kenal di dalam pondok pesantren yaitu dengan terjemahan bebas, teman-teman. Akan tetapi yang dimaksud di situ oleh Gus Samsudin bukan menerjemahkan, akan tetapi maksudnya yaitu was-was ya. Karena memang jalan masuknya sihir itu ada 3 ya. Kalau di video saya ada 4. Jadi jalan masuknya sihir itu ada 3. Yang pertama yaitu was-was atau ragu ya, was-was. Nah, jadi yang dimaksud itu. Yang kedua sedih. Yang ketiga apa saya lupa ini, teman-teman ya. Jadi kalau kadang-kadang memang seperti ini ya, lupa. Jadi ada 3. Jadi yang dimaksud beliau itu bukan menerjemahkan, akan tetapi maksud ayatnya. Maksudnya adalah yang dimaksud ayat tersebut adalah was-was. Jadi yang ingin disampaikan adalah was-wasnya saja. Jadi kalau ini memang saya sendiri memandang salah, bukan salah menerjemahkan, akan tetapi kurang penting. Jadi kalau ingin yang disampaikan 3 ya udah sampaikan itu saja tanpa menyampaikan ayat. Jadi hanya ini yang kurang dari saya, karena kurang tepat begitu, teman-teman. Karena yang ingin disampaikan sedikit, akan tetapi yang dibaca panjang, begitu ya. Jadi yang perlu diketahui ini. Jadi yang saya sendiri kalau masalah ini memang kurang pas, karena yang ingin disampaikan hanya was-was, akan tetapi membaca 1 ayat. Jadi seakan-akan kurang nyambung kalau kita membaca tujuannya sedikit, akan tetapi yang dibaca panjang, teman-teman. Jadi hanya ini, dan ini tidak salah, hanya kurang pas ya. Nah, hanya kurang pas saja, yang seharusnya diringkas, kecuali butuh dalil, kecuali kita ingin berdalil, ingin menyampaikan dalilnya, baru kita membaca ayat tersebut. Jadi ini kesalahan yang keempat, dan ini yang paling banyak ya, sehingga paling banyak diviralkan, sehingga menjadi suasana semakin panas. Dan itu sebenarnya bukan kesalahan, karena beliau sendiri walaupun mengatakan misalnya artinya tapi bukan mengartikan. Yang dimaksud adalah menyampaikan intinya, begitu saja. Karena memang yang ingin disampaikan adalah was-was, sedangkan was-was itu disebutkan dalam surat An-Nas tersebut, yaitu allazi waswisu fi sudurin nas ya. Ini yang kesalahan ketiga ya, kesalahan ketiga atau keempat ya. Jadi kesalahan yang selanjutnya adalah memang sering menyampaikan alasan perkataan yang memang kurang pas. Yang jelas yaitu kurang fasih dalam membaca Arab ya, kurang fasih dalam bacaan Arab. Dan ini wajar, karena setiap manusia memang punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Jadi tidak semua punya kemampuan yang fasih, teman-teman ya. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan beliau. Dan walaupun sebenarnya ini bukan kesalahan, akan tetapi tergantung yang melihatnya. Jadi ini bukan kesalahan ya, murni bukan kesalahan, karena yang kewajiban kita itu adalah belajar ya. Bukan kita harus tahu. Yang wajib adalah belajar. Jadi begitu, teman-teman ya. Kalau kita sudah belajar sekuat mungkin, akan tetapi kita tidak tahu, ya sudah terlepas kewajiban kita. Dan sudah jelas di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang fasih membaca Al-Quran dan orang yang tidak fasih membaca Al-Quran itu memang berbeda, dan masing-masing mempunyai pahala, teman-teman ya. Mempunyai pahala, tidak berdosa sama sekali, karena kewajiban kita adalah belajar ya. Jadi itu ya. Jadi yang perlu kita ingat, kita sebagai muslim adalah manfaatnya ya, bukan manfaat dan mudaratnya ini yang harus kita perhatikan. Arak di dalam Al-Quran itu dilarang, bukan berarti
mudaratnya tidak ada, akan tetapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu yang menjadi penyebab haramnya arak tersebut, teman-teman ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah manfaatnya. Sedangkan masalah Gus Samsuddin ini manfaatnya lebih banyak, sedangkan mudaratnya itu hanya diadakan saja ya. Hanya diadakan saja, bukan membuat mudarat, teman-teman ya. Masalah kesembuhan atau tidak itu urusan Allah. Dokter tidak pernah menjamin bisa menyembuhkan, bahkan ada yang sampai ratusan juta membayarnya. Ada yang misalnya si Olga sampai meninggal dunia, sampai ke Singapura kan, itu menghabiskan berapa miliar itu, mati. Kenapa tidak ada tuntutan ke rumah sakit mengatakan pihak rumah sakit melakukan penipuan? Jadi aneh, otak kalian itu kemana, otak kita itu kemana, teman-teman ya. Kita sebagai muslim, kalau memang muslim, harus kita mengetahui ya, bahwa segala sesuatu itu memang sudah ada garisnya, sudah ada takarnya. Yang wajib hanya berusaha, bukan hasilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Setiap mereka manusia itu punya rencana, akan tetapi ketentuannya ada pada Allah. Begitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr yang saya janjikan tadi, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, setiap manusia itu dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Lalu siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Yang pertama, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang tidak beriman kepada Allah itu rugi, jelas rugi. Seperti dokter yang bodoh itu rugi besar. Udah enggak meyakini Allah, malah kebodohannya ditunjukkan di media sosial ya. Karena sekolahnya sampai berapa tahun itu, sekolah yang lama itu karena bodoh, teman-teman ya. Kalau pintar nggak mungkin sekolah ya, nggak mungkin sekolah. Jadi yang sekolah itu karena bodoh, jadi itu berarti menunjukkan kebodohannya. Semakin lama sekolahnya berarti karena memang kebodohannya sangat luar biasa ya. Jadi itu ya. Jadi yang tidak rugi yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman harus mempunyai 3 bukti. Yang pertama, itu ada 4 kecuali orang yang beriman yang pertama. Kemudian wa amilus sholihati, yaitu orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau orang kafir, kalau non muslim, mengerjakan kebaikan ini punya keuntungan juga di dunia dan wallahu a'lam di akhirat ya. Karena di akhirat itu urusan berbeda. Jadi yang namanya iman tidak cukup hanya iman, akan tetapi harus mengerjakan kebaikan. Wa amilus sholihati, yaitu mengerjakan kebaikan seperti yang dilakukan oleh Gus Samsuddin dengan cara berusaha menolong orang, dengan cara mengobati, dengan cara menyisihkan hartanya dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Beramal soleh misalnya dengan sholat sunnah di samping sholat fardunya dan yang lainnya, itu adalah bukti seorang yang beriman, teman-teman ya. Sedangkan yang kalian dukung, yang sebagian masyarakat dukun itu bukan masyarakat ya, seorang pesulap yang tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali menambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena itu namanya gharar, menambah jauh dari Allah. Di situ tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali sebagai hiburan. Jadi tidak ada manfaatnya. Untuk kedekatan kepada Allah itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada di situ ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian bukti seorang yang beriman yang kedua adalah wa tawassaw bil haqqi, saling mengajak untuk berbuat baik. Yang ketiga wa tawassaw bis sabr, yaitu mengajak atau saling menasehati untuk saling bersabar. Dan ini semua yang dilakukan oleh Gus Samsuddin yang saya lihat semuanya di videonya. Jadi yang pertama harus
beribadah kepada Allah ya, dengan cara memperbanyak sholawat, apa ya yang sering disampaikan, yang termasuk salah satunya berbakti kepada orang tua dan yang sabar, karena orang yang sakti sebenarnya itu adalah orang yang sabar. Dan ini yang disampaikan oleh Gus Samsudin di semua videonya, doa-doanya juga bagus ya. Terus yang dikerjakan Marcel apa? Jadi luar biasa. Jadi jangan dibolak-balikan. Ini langsung Allah yang berfirman, teman-teman. Dan yang kita lihat secara zahiriyah, walaupun hanya dari video, karena urusan salah yang di balik layar itu kan urusan beliau. Jadi bukan urusan kita. Jadi kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang bukan kita lihat sendiri adalah fitnah. Ya. Jadi yang harus kita sampaikan adalah yang harus kita lihat, karena itu tugas syariat. Jadi syariat itu adalah menilai sesuatu yang nampak oleh mata. Sedangkan yang tidak nampak oleh mata itu bukan urusan syariat, teman-teman. Jadi kita menghukumi sesuai syariat, yaitu menghukumi sesuatu yang terlihat ya. Jadi hukum syariat itu menghukumi sesuatu yang terlihat. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas. Jadi orang yang tidak rugi yaitu adalah orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, yang saling menyuruh untuk berbuat hak atau kebaikan dan saling berbuat sabar, atau menyuruh berbuat kepada orang lain agar melakukan kesabaran. Dan ini yang disebutkan oleh Allah sendiri langsung ya. Jadi ada 4 orang yang tidak rugi. Yang pertama beriman. Dan syarat orang beriman ada 3. Bukti ya, bukan syarat. Bukti orang yang beriman minimal mempunyai 3 bukti. Yang pertama mengerjakan kebaikan. Yang kedua menyuruh orang berbuat baik atau mengajak orang berbuat baik ya, mengatakan yang hak. Yang ketiga mengajak orang lain supaya bersabar. Dan ternyata yang kita lihat semua di video Gus Samsudin yang ada itu. Nah, lalu di mana kesalahannya? Apa kita mau menghakimi yang tidak kita lihat? Itu salah, berarti itu fitnah. Dan fitnah itu akbaru minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan, lebih kejam dari pembunuhan. Jadi ternyata setelah kita selidiki, kita yang mendukung Marcel, bukan yang mendukung ya, akan tetapi yang menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan dengan cara membolak-balikan video, dipotong-potong dan sebagainya, ternyata kita salah total. Ternyata kita menentang Al-Quran sendiri walaupun kita mengatasnamakan agama. Ternyata kita ikut-ikutan orang kafir seperti Dr. Richard ya. Itu memang orang kafir, wajar-wajar saja. Jadi kita sebagai muslim harus punya pendirian sendiri sesuai kitabullah. Jangan mengatasnamakan agama, jangan membawa-bawa agama kalau kita tidak mengikuti agama. Jadi ya, sudah jelas ya, mudah-mudahan ini bisa membantu buat masyarakat semua. Jadi jangan lupa video ini disebarluaskan sebanyak-banyaknya. Tapi ya tentu kalau bisa jangan lupa subscribe-nya. Karena itu juga insya Allah amal jariah ya. Amal jariah atau amal kebaikan yang bisa mengalir untuk membantu orang lain ya. Untuk membantu orang lain. Nah, yang di sini perlu saya sampaikan, yang datang ke sini baik yang berobat atau keperluan apa, semuanya gratis teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video saya yang terdahulu. Semua yang datang ke sini semuanya gratis ya, tidak dipungut biaya sedikit pun. Kalau misalnya mau bersedekah itu urusan yang datang, yang penting saya tidak pernah meminta bayaran ya, semuanya gratis. Dan bahkan yang bersedekah pun sering juga saya tolak karena beberapa alasan yang tidak saya sampaikan di sini teman-teman. Namun saya tidak
memberikan alamat saya, karena terus terang saya sangat membatasi orang yang datang ke sini agar tidak mengganggu ibadah. Karena kadang-kadang waktu sholat sudah masuk masih ada tamu, jadi otomatis tamu harus saya undur dulu, kecuali yang datang sebelumnya, dan itu pun harus saya hentikan ketika waktu sholat masuk, karena saya lebih mementingkan sholat berjamaah teman-teman ya. Jadi itu yang jadi masalah ya. Jadi memang saya batasi, dan sangat sedikit sekali yang yang bisa saya lakukan, karena memang waktunya hanya sedikit. Jadi kalau waktu sholat 5 waktu, saya pun harus sholat berjamaah teman-teman ya. Jadi itu kenapa saya tidak memberikan alamat saya, akan tetapi saya cukupkan orang yang sudah sampai ke sini memberitahu yang lainnya, kemudian memberitahu yang lainnya, itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari cukup ya. Itu sudah lebih dari cukup, daripada banyak dan tidak terlayani ya. Karena kadang-kadang kalau sudah banyak ya, kadang-kadang yang datang beberapa jam dulu itu harus saya kesampingkan, harus saya letakkan paling akhir. Kenapa? Karena setelah saya lihat yang paling darurat yang datang belakangan, karena bersangkutan dengan nyawa atau apa gitu ya teman-teman ya. Sedangkan yang datang duluan keperluannya tidak mendadak gitu ya. Jadi ini yang perlu saya beritahukan kepada rekan-rekan semuanya. Dan yang saya lakukan sama seperti yang lainnya, hanya berdoa kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui doa-doa yang diajarkan Nabi, dan itu yang saya kerjakan. Namun saya tidak punya kemampuan seperti yang dikerjakan oleh Gus Samsudin, menarik benda, menzahirkan benda yang dikirim. Saya tidak mampu, tidak punya kemampuan seperti itu ya teman-teman. Karena kemampuan tersebut harus disertai latihan teman-teman ya. Harus disertai latihan yang rutin. Nah, kalau tidak rutin nggak bisa ya, nggak bisa. Namun yang perlu saya garis bawahi tentang Gus Samsudin, di situ sebagiannya itu adalah ma'unah, bukan atas kemauan Gus Samsudin sendiri. Makanya ketika berdoa bisa kita simak video-videonya. Ketika berdoa, ya Allah, dengan ridhomu, dengan ma'unahmu, saya mohon ridhomu, saya mohon ma'unahmu, kan begitu ya. Ma'unah itu adalah pertolongan teman-teman, adalah bantuan. Jadi yang namanya ma'unah itu hanya datang dari Allah dan tanpa sengaja. Kalau ada kesengajaan, itu adalah sudah masuk ke dalam ilmu hikmah. Akan tetapi ilmu hikmah ini bisa berdampingan dengan ma'unah ya. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat zahir batin untuk kita pribadi dan juga orang lain. Mudah-mudahan keberkahannya bisa mengalir untuk diri kita sampai ke anak cucu kita. Semuanya mendapat keberkahan dan keselamatan dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau contoh terbaik untuk segala makhluk. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari pasukan-pasukan Allah yang selalu diridhoi oleh Allah dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan doa majelis. Ghufranaka subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhir sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.